Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa huwa an-nabiyul qail umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini pengajian kita materinya terkait dengan masalah kurban. Ya. Jadi materinya masalah kurban. InsyaAllah nanti pada materi berikutnya kita akan lanjutkan materi terkait dengan haji. Kan sebenarnya kurban ini juga bagian daripada haji sebenarnya, karena kita berkurban itu ketika bulan haji, atau tepatnya 10 Zulhijjah, dan termasuk Ayyamun Nahar, ya, atau biasa disebut juga Ayyamut Tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Materi ini sebenarnya sudah biasa kita jelaskan, tapi tidak mengapa. Ya, mungkin ada yang kabur-kabur lagi, sehingga perlu diperjelas kembali. Nah, kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, faslun al-udhiyatu sunnatun. Ya. Jadi kata guru kita bahwa berkurban itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Al-udhiyatu bitasydidil ya'i wa ma yuzbahu minal an'ami taqarruban ila Allah yaumal 'idi wa ayyam at-tasyrik. Jadi udhiyah itu kata guru kita atau kata para ulama adalah sesuatu yang disembelih daripada al-an'am sebagai taqarrub kepada Allah pada hari Id dan pada hari-hari tasyrik. Yang dimaksud dengan al-an'am adalah ya sapi, onta, dan kambing. Itu menurut penjelasan mayoritas ulama, bahwa yang masuk dalam kategori al-an'am itu adalah onta, sapi, dan kambing. Nah, inilah yang kemudian
bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nanti kita jelaskan, siapa tahu ada hewan-hewan yang lain selain daripada yang 3 ini yang bisa disembelih. Ya. Tentu saja di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Ya, ini yang menjadi dalil akan perintah berkurban itu. Ada juga ayat wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini juga ayat yang dijadikan sebagai dasar akan kurban itu. Ya. Wa hiya sunnatun muakkadatun. Ya. Ini menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa hukum daripada kurban atau berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Ya. Wa dhahaba Malikun rahimahullahu ila wujubiha. Sedangkan Al-Imam Malik mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Tapi tentu saja Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan berkurban, ya wajib berkurban, tentu saja adalah memang bagi yang mampu, ya kan? Kalau tidak mampu ya tidak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqimi bil baladi al-mu'si. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa berkurban itu wajib hukumnya bagi seorang yang mukim, maksudnya yang menetap di kampungnya sendiri, ya, di mana di kampung itu, di tempat itu, ya istilahnya orang ada kelonggaran untuk berkurban. Ya, wa hadza alladhi yamliku nisaban. Jadi ini pendapat berlaku bagi yang memang memenuhi atau memiliki uang untuk bisa berkurban. Ya, tapi kalau dia tidak mampu, berarti kan juga tidak wajib. Ya. Nah, intinya Nabi SAW itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan, kata Nabi, oleh Allah untuk menyembelih, untuk berkurban, dan itu menjadi sunnah bagimu wahai para sahabatku, wahai para umat. Ya, ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Ya, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Ya, jadi kata Nabi, diwajibkan atasku untuk berkurban, untuk menyembelih, tetapi untuk kamu sekalian itu, kata Nabi, tidak wajib. Jadi berdasar pada hadis ini, ya, untuk Nabi SAW itu hukumnya wajib, tapi untuk kita para umatnya itu hanya sebatas sunnah. Ya, nah, terkadang ada pertanyaan atau di masyarakat kita itu biasa ada yang kita dengarkan bahwa seorang yang mau berkurban, ya, itu katanya tidak boleh dia memotong kukunya.
dan juga tidak boleh memotong atau mencukur rambutnya. Ya, apakah memang benar seorang yang mau berkurban tidak boleh memotong rambut dan kukunya? Nah, memang ada hadisnya Bapak Ibu. Nabi SAW mengatakan, ini riwayat dari Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Nah, ini dalilnya. Kata Nabi SAW, jikalau kalian telah melihat bulannya Zulhijjah, hilalnya Zulhijjah, lalu di antara kalian ada yang ingin berudhiyah atau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak mencukur rambut dan memotong kukunya. Nah, inilah yang dipahami oleh sebahagian kita, bahwa kalau orang mau berkurban tidak boleh mencukur rambut, kalau orang mau berkurban tidak boleh motong kuku. Nah, kita mau lihat apakah di dalam mazhab Syafi'i memang tidak dibolehkan seorang yang mau berkurban memotong rambutnya dan memotong kukunya, atau bagaimana? Wa qala al-Hakim wa ala syart al-Bukhari wajhu ad-dilalati minhu annahu 'allaka at-tadhhiyata 'ala al-iradati wa ma huwa wajibun laysa hadha sya'nuhu. Wal haditsul waridu biwujubiha riwayatun majhulun wa in sahha humila ala al-istihbabi jam'an bainal adillati. Jadi intinya di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa hadis yang menunjukkan akan tidak bolehnya mencukur rambut atau memotong kuku kalau yang bersangkutan mau berkurban itu hanya dianjurkan saja. Jadi bukan berarti bahwa sama sekali memang tidak boleh orang mencukur rambutnya atau memotong kukunya. Jadi ini agak sebenarnya cuma masa rumah lebih memang nariko angka tahu melu imakaruba. Dena na cukur igambana makutopa rodena narentai kanukuna kecuali pura bimatu makaruba. Ya, tapi dena wajib hukumna yero. Pajak kamang katongato tahu ya betuana nanciam memang ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu katanya hanya sebatas dianjurkan saja ya, jadi tidak dipahami sebagai sesuatu yang betul-betul hukumnya wajib. Baik. Idza arabta hadza wat-tadhhiyatu sunnatun 'ala al-kifayati. Nah, kalau kita sudah mengerti katanya guru kita tentang masalah ini, maka berkurban itu dijadikan sebagai sunnah 'alal kifayah. Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli ya haqqas sunnati. Ya, artinya adalah kalau di dalam satu keluarga sudah ada yang berkurban, maka keluarga-keluarga yang lain atau semua keluarga yang ada di dalam itu juga sudah mencakup semuanya. Jadi artinya ini perlu dipahami oleh masyarakat kita bahwa misalnya
ada orang mau berkurban, tapi ternyata uang yang dipersiapkan untuk berkurban itu hanya kena 1 kambing misalnya. Padahal dia itu dalam keluarga besarnya sampai 5 orang, mungkin 6 orang, ya, ada suami istri, ada anak-anaknya. Sementara dia mau berkurban dan kemampuannya untuk membeli hewan kurban itu hanya 1 ekor, dan itu pun hanya kambing. Kata guru kita di sini, kalau dalam satu keluarga sudah ada yang menyembelih, maka itu semua mencakup keluarga itu. Jadi anggota keluarganya itu sudah masuk semuanya di dalam. Ya, jadi dena nampak ada biasa yang kelinga makedah tega nawe di pak diolo, iya gamak diolo, atau idina dolo, atau anak-anak yolo, lain atur dia atur. Maka dah biar saya dulu, kan saya yang kepala keluarga. Nanti tahun depan kita lagi, nanti tahun depannya lagi anak-anak. Itu kan tak begitu sebenarnya. Ya, jadi kalau satu keluarga itu sudah meliputi semua keluarga besarnya itu dengan memotong 1 ekor kambing misalnya. Tapi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau masing-masing anggota keluarga itu 1 ekor kambing? Ya itu lebih bagus lagi. Kalau memang ada kemampuan untuk melakukan itu, maka daya lain matu ya, lain matu pasanganku, lain matu anakku, ya. Bongkar mak baru di sana magaga. Dia nama gaga, tidak apa-apa. Atau misalnya satu sapi begitu, dalam satu keluarga itu tidak apa-apa. Atau misalnya dia keluarganya 10 orang, 1 orang 1 ekor sapi, berarti kan 10 ekor sapi. Tidak apa-apa kalau dia memang mampu begitu. Maka tak cek di sapi, cek di tahu. Tidak apa-apa kalau dia memang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, atau mungkin kemampuannya hanya 1 kambing, padahal dia anggota keluarga besarnya itu 10 orang, maka itu kata guru kita di sini ta'adda anil kulli, artinya itu sudah mengcover, ya, sudah mencakup semuanya. Tamamana niku, ya. Ya. Jadi yang dihimbau di sini adalah wal mukhatabu biha al hurrul qadir. Jadi yang dihimbau untuk melakukan pemotongan alias melakukan kurban atau dia berkurban adalah orang yang memang merdeka dan punya kemampuan. Merdeka maksudnya di sini, kalau dulu kan memang ada namanya budak, ya, abdun atau amatun, ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah semua orang kan merdeka. Nah, memang kalau dulu budak itu tidak diwajibkan untuk berkurban. Kenapa? Karena dia tidak punya apa-apa, gitu. Ya, jangankan dia punya harta, dirinya sendiri dia bukan miliknya kalau dalam bahasa ulama, ya. Karena itu dia milik tuannya ceritanya, karena bisa diperjualbelikan. Kalau tuannya dia mau jual lagi, gitu. Ya. Tapi alhamdulillah perbudakan itu dihapus, ya. Ar-riqu, ya, perbudakan, ya. Ya, ar-riqu itu dihapus, ya, sehingga kemudian, ya, semua orang itu status sosialnya itu sama. Jadi tidak ada lagi istilah derajatnya, ya, tidak ada. Kita di dalam Islam, kalau dalam bahasa hadis itu kan, ya,
inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Ya, an-nasu sawasiyatun, kata Nabi, an-nasu sawasiyatun ka asnanil mushti. Ya, jadi manusia itu sama persis katanya seperti gigi-gigi sisir itu kan sama-sama itu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bin taqwa. Jadi tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh orang Arab daripada non-Arab, sebaliknya non-Arab daripada Arab, kecuali adalah takwa. Ya, adapun mengenai masalah nasab keturunan, ya artinya memang kalau secara memang keturunan Nabi itu yang paling baik. Ya, karena turunan Quraisy. Ya, makanya Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisyin. Ya. Dan memang kita dianjurkan untuk menghargai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kata Nabi, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini juga yang sering dipertanyakan. Bagaimana hukumnya kalau seandainya kita berkurban, tapi kurban itu diperuntukkan kepada orang yang sudah mati, ya kan? To mati namanya ya kurban, ya. Maka dia guru takui, wala yajuzu anil mayyiti alal asahi illa an yusi biha. Ya, na'am tajuzu niyabatu anhu fima ayyanahu binadrin qabla mautihi wallahu a'lam. Jadi pendapat yang paling sah, ya paling sah atau yang paling kuat ya di dalam mazhab Syafi'i, katanya tidak boleh kita berkurban untuk orang yang sudah wafat atau sudah mati, kecuali ketika dia hidup memang dia mewasiatkan untuk itu. Jadi kalau misalnya dia ketika masih hidup, mungkin dia sudah maradul maut, terakhir di situ dia mengatakan, nanti kalau saya mati, saya meninggal, mohon saya juga nanti dikurbankan gitu. Ya. Nah, itu kalau begitu boleh. Tapi kata guru kita di sini tidak boleh kalau seandainya dia tidak berpesan untuk itu. Ya, tapi ini lagi-lagi dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab lain itu membolehkan, tidak ada masalah. Kita hanya menjelaskan pendapat para ulama saja, karena dengan begitu nanti kita bisa paham bahwa oh memang ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Ya, jadi tidak simpang siur nanti. Bagaimana kalau seandainya dia istilahnya orang itu mati, tetapi ketika dia masih hidup dia ingin berkurban dan itu dinazar, ya memang dinazarkan, jadi ada nazarnya, ya engkau tinjakna, ya. Jadi ku engkau tahu misalnya tua mobi,
matinjai makada koma kue matu muahe anu kue matu lokama kerubah dina meta mate kenengi misalnya kan mate itu kata guru kita di sini tajusun niyabatu anhu, bisa diwakili. Jadi nasarnya itu bisa dilaksanakan oleh misalnya keluarganya termasuk ahli warisnya, tidak apa-apa. Ya, begitu maksudnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana standarnya secara umum hewan yang bisa dikurban? Pada umumnya, ya, kalau yang dikurban itu adalah kambing, maka minimal umurnya itu 1 tahun. Ya, umurnya 1 tahun. Ya. Ada yang mengatakan 6 bulan. Ada juga mengatakan 8 bulan. Tetapi umumnya atau pendapat yang masyhur itu 1 tahun minimal kalau itu adalah kambing. Ya. Tetapi kalau ma'as, ya apa namanya itu, domba, itu pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i itu 2 tahun. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dikurban itu adalah onta. Nah, ternyata kalau onta itu 5 tahun. Sementara kalau sapi itu 2 tahun. Begitu. Apakah boleh menyembelih hewan betina? Boleh? Wong kata lu magere sapi, dena gaga naruntu sapi lai. Sapi komba mana meni, sapi biram mana meni. Uding. Jadi dena magaga, ya mau jantan, ya mau betina boleh, tidak apa-apa. Ya, sekalipun ya memang dari satu sisi ada mengatakan bahwa hewan jantan itu yang paling afdal. Tetapi secara khusus ada pendapat yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ternyata beliau itu lebih cenderung, lebih suka kalau yang dikurban itu adalah yang betina. Ya, di sini disebutkan wa nukila anis Syafi'i annahu qala al-unsa ahabbu min adz-dzakari. Ya, jadi betina itu katanya saya lebih senang daripada yang jantan. Ya. Kita baca lagi sedikit. Kapan penyembelihan kurban itu? Penyembelihan kurban itu dimulai ya setelah salat Id. Ya. Setelah orang salat Id sampai terbenamnya matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. Jadi asal lepere purapi melepo tu napa digere sapingi. Siapa tahu engkau tahu pura masuk aja subuh apa langsung memang negeri sapina makadai nasu magati. Yariga bebena nasu magati. Pas matu kupurani masuk pajangan lepere lisuni an retoni. Ah depa nama tama ku magere bembe biasa na teko makan. Belum. Jadi yang dihitung itu adalah
ketika sudah salat Id. Sampai kapan bisa disembelih? Ya, masa penyembelihan itu sampai menjelang terbitnya matahari pada hari ke-13. Maksudnya terbenamnya matahari. Jadi menjelang maghrib pada hari ke-13 Zulhijjah. Jadi kalau sudah masuk Isya baru dia potong, itu tidak masuk lagi. Nah, itu maksudnya. Bisa menyembelih orang di malam hari? Ada yang mengatakan makruh hukumnya, tapi itu hanya alasan teknis saja. Ya, karena jangan sampai katanya kalau menyembelih di malam hari justru salah sembelih. Ya, karena mungkin gelap. Ya, tapi kan sekarang kan lampu. Kalau memang dulu ya gelap, tidak ada PLN, tidak ada listrik. Kalau sekarang ini siang malam sama, yang penting lampunya oke. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Nah, yang terakhir, apakah boleh kita mengambil sebagai mudahhi, orang yang berkurban itu mengambil daging daripada hewan kurban yang dia sembelih, yang dia kurbankan? Itu boleh dia ambil selama dia berkurban tidak masuk dalam kategori nazar. Jadi kalau dia bernazar itu tidak boleh, kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, untuk mengambil sedikit pun daripada daging kurbannya. Tapi kalau bukan nazar boleh. Berapa banyak daging yang dia bisa ambil? Ada sebagian ulama mengatakan 1/2, tapi umumnya mengatakan 1/3. Ya, selebihnya itu dibagi-bagi menjadi sedekah kepada fakir miskin. Apakah orang-orang kaya boleh dikasih kurban? Misalnya ada orang berkurban, ada sahabatnya, tapi dia juga ternyata orang yang lumayan lah. Ya, itu boleh kata para ulama kita, tapi itu bukan dalam bentuk sedekah, tapi dalam bentuk hadiah. Ya, seperti itu penjelasannya. Ya, ini sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi karena waktu mungkin ya kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh ya, kita beri kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Pak Dokter, yaitu menggabungkan niat kurban dengan misalnya niat akikah ataukah kurban dengan syukuran, apakah boleh menggabungkan sekalian? Terima kasih. Ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah. Ya, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat itu disebutkan kalau beliau itu membolehkan menggabungkan antara akikah dengan kurban. Jadi kalau seandainya ada orang ya 1 minggu sebelum Lebaran Haji dia melahirkan, ya bisa. Kalau dia mau berkurban boleh, dia mau akikah disatukan saja kalau seandainya kemampuannya hanya sebatas itu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan wah alhamdulillah rezekinya sedikit agak longgar, ya bisalah akikahnya juga lain, nanti udhiyahnya juga lain, dapat. Tapi kalau mau digabung karena melihat dari sisi kemampuan, itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan. Itu seperti di dalam satu riwayat ya, disebutkan seperti itu. Bagaimana niatnya? Niat itu kan di dalam hati saja.
Ya, niat itu ya cukup di dalam hati saja. Ya, saya kira begitu anunya penjelasannya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih. Ya, yang diakomodir oleh apa namanya, atau yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya kan. Ya, jadi dia itu bagian daripada ibadah itu, kurban. Sekalipun mayoritas ya atau sebagian besar ulama mengatakan itu sebatas sunnah muakkadah. Ya, jadi bukan sesuatu yang istilahnya apa ya, yang dibuat-buat, tapi itu kurban itu memang bagian daripada ajaran agama. Jadi kemuliaan-kemuliaannya itu jelas tetap ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam kondisi tertentu seperti sekarang ini, misalnya kalau saya berkurban, saya tidak bisa membantu saudara saya apa begitu. Ya, nanti dari sisi maslahatnya kita lihat, ya kan? Karena sebenarnya berkurban itu di samping bagian daripada ibadah, itu muatan atau tujuan sosialnya juga sebenarnya kan. Ya, karena nanti dagingnya itu juga diberikan kepada saudara-saudara kita ya, yang fakir, yang miskin, dan bahkan juga bisa diberikan kepada orang yang memang strata sosialnya standar gitu. Jadi kita lihat saja kondisinya, ya. Kita lihat saja apakah membantu saudara kita yang kena masalah atau musibah jauh lebih baik daripada berkurban. Saya kira berkurban itu juga bukan artinya manfaatnya hanya kembali ke yang berkurban, tapi itu juga kembali ke yang lain. Karena itu tadi dagingnya itu dibagi. Ya, makanya Nabi itu dalam salah satu hadis mengatakan bahwa aku pernah melarang kamu sekalian untuk menyimpan daging kurban itu. Ya, tapi katanya sekarang kamu boleh menyimpan daging kurban itu karena siapa tahu nanti suatu ketika tiba-tiba kamu kedatangan tamu. Itu kan kuntu nahaitukum an iddikharil luhum, ya, atau an iddikharil udhiyah, ya, al'ana fadakhiruh ya min ajli daffah, ya. Jadi katanya boleh ya min ajli daffah, demi untuk tamu yang mungkin tiba-tiba datang. Jadi ada nilai-nilai sosial di situ. Ya. Dan insya Allah bantuan itu juga tetap bisa jalan, iya kan? Tetap bisa jalan. Berapa? Ya, kan tidak mesti kan. Kalau kurban ini kan standarnya ada, ya kan? Kalau kurban tidak boleh ayam, tapi kalau membantu orang yang sedang ini bisa. Jangankan 1 ekor ayam, ya mungkin sepotong ayam juga bisa kan? Jadi insya Allah bisalah dua-duanya. Ya kan? Kalau kita orang-orang Islam sangat memahami itu. Ya, kalau kita mengacu ke sejarahnya sahabat itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu prinsip-prinsip para sahabat
selalu mendahulukan keperluan saudara-saudaranya. Dia selalu ingin membantu saudara-saudaranya, padahal kenyataannya dirinya sendiri sangat butuh gitu. Tapi itulah prinsipnya sahabat-sahabat. Dan insya Allah kita juga begitu, ya, dengan semampu kita. Kalau ada orang bisa menyumbang 100 ekor sapi, kita hanya 1 kilo sapi, ya alhamdulillah, begitu saja. Gitu, sesuai dengan kemampuan, biqadril mustata'ah. Ya. Dan itu saya kira mungkin ada orang mengatakan, saya 100 ekor kok kamu cuma 1 kilo. Ya kalau kemampuan kita memang cuma segitu, mau dia apa? Iya kan? Dan saya kira itu nilainya jelas juga di mata Allah itu besar. Ya, saya kira begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kami pernah mendengar di dalam perspektif tasawuf dikatakan bahwa jika seorang itu berkurban, maka hendaknya dia serta melihat hewan kurban yang disembelih. Jika seorang itu berkurban, maka hendaknya atau sebaiknya dia ikut melihat hewan yang disembelih, karena pada saatnya jika hewan tersebut disembelih, orang yang berkurban juga itu berserah berdoa, mudah-mudahan sifat-sifat hewannya, sifat-sifat berkuasa dalam dirinya beserta diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika orang yang berkurban tersebut tidak ada niat kurbannya itu disembelih? Ya. Yang kedua, kerap kali di masyarakat kita itu pemotong sapi diberikan lehernya atau kepalanya. Apakah memang itu ada penjelasannya atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Kalau dia memotong hewan kurban, Yang ngomong dari korban sebuah ya, ya. Assalamualaikum. Jadi saya mulai dari pertanyaan yang kedua dulu. Jadi seorang tukang potong ya, jazar ya, atau tukang jagal ya, pagere. Nah, kalau dia memotong sapi, ya itu tidak boleh si punya sapi itu mengatakan, ini ambil lehermu, itu gajimu. Tidak boleh begitu, itu upahmu, tidak boleh. Atau dia misalnya bilang, kita nanti ambil kulitnya, tapi itu upah tak, karena kita yang potong. Tidak boleh. Jadi jangan dijadikan kulitnya sapi itu, atau mungkin kepalanya itu sapi, atau mungkin dagingnya sapi itu sebagai upah dari yang berkurban kepada yang menyembelih hewan kurban itu. Ya, kalau mau dikasih misalnya upah, ya dikasih di kantong gitu. Gitu ya. Ini tidak boleh seperti itu proses penjelasannya begitu. Jadi deno dike makada alani olina yana tu gajimu, atau alani ko uluna yana tu gajimu de. Kalau kimarengi uluna, di sana magagayaring uluna. Tapi tidak boleh pemberian itu dianggap upah itu bagi si jazarnya itu. Atau kulitnya kita kasih, tapi dengan mengatakan bahwa itulah upah tak. Jangan begitu, tak boleh. Ya, kalau mau dikasih kulitnya ya sudah. Kita mau ambil kulitnya, kita ambil. Tidak apa-apa kalau kita mau kasih begitu, tidak apa-apa.
Adapun nanti upahnya itu khusus gitu. Ya. Kalau di kita di sini di Bone, kalau ada orang kita suruh untuk motong sapi, ya kan, biasanya kan ada tanah tuwe upah istilahnya kuy di tuana ceni-ceni ngatita. Ya naru ceni-ceni ngati, dena wundi makada ya naru pakamajagu. Makada walekomatu oli na yero sapinge, ya na tu ade lematoyo, ya. Yang kedua, apakah menjadi syarat orang yang berkurban itu harus melihat hewan kurbannya? Tidak juga. Tidak mesti dia harus melihat hewan kurban itu. Yang penting dia sudah niat, ya kan? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya, itu saja niatnya begitu. Ya, jadi kalau kita berdoa saja, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, ya Allah sesungguhnya hewan kurban ini dari Engkau ya Allah dan akan kembali kepadamu, maka terimalah dariku. Ya, artinya itulah doa kita sebagai orang yang berkurban. Ya, begitu. Tapi kalau dia mau pergi lihat, lo tolong kami tai, ini sana magaga. Nah, saya pun juga saya tidak tahu kalau ada perspektif tasawuf seperti itu. Maka dia pergi lihat supaya nanti sifat-sifat hewannya juga dia hilang. Ya, apakah harus dijamin itu kalau dia pergi lihat itu hewan itu pasti juga hilang sifat-sifat hewannya? Kan tidak juga kan. Di buku mana itu dijelaskan begitu? Hah? Patasawuf kampung kapan? Hah? Patasawuf kampung? Penjelasan dari salah satu ustaz. Nah, itu patasawuf kampung. Saya pengen tahu kitabnya di mana. Ya. Apakah memang ada dijelaskan di dalam kitab tasawuf seperti itu? Ya memang perspektif ulama itu manusia itu punya sifat hayawaniyah. Tuh ada sifat-sifat hewannya kan. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa pergi kulihat sapimu mau dipotong supaya nanti sifat-sifat kesapianmu juga hilang, ya kan? Ya, maka dulunya sifat-sifat sapina ya rupa boleh diminta sapina digeri. Oh sifat-sifat bain-bain tapi itu deh. Sifat-sifat ontan tapi itu deh. Jadi ya itu tasawuf anu ya. Tasawuf kampung ya, paceramai ini. Ya. Ya artinya deto ena salah ya rodai. Cuma artinya ya apa ya? Ya. Saya kira jelas ya. Ya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan lagi. Tidak ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.